CNN Indonesia Breaking News. Pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Berikut adalah tata cara pelaksanaan pidana mati. Sebelum dieksekusi, terpidana berhak mengetahui mengenai rencana pelaksanaan hukuman mati. Terpidana harus diberitahu 3 hari sebelum hari eksekusi. Eksekusi mati terhadap lebih dari satu terpidana mati dalam satu putusan harus dilaksanakan secara berbarengan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan pidana mati yang dijatuhkan atas diri beberapa orang di dalam satu putusan dilaksanakan serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan secara bersamaan. Terpidana mati dalam keadaan hamil baru bisa dieksekusi 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Ini diatur dalam pasal 7 undang-undang tersebut. Hukum Positif Indonesia menegaskan bahwa hukuman mati dilakukan oleh pasukan penembak. Regu penembak terdiri atas seorang bintara, 12 orang tamtama, dan dipimpin oleh seorang perwira. Regu penembak ini berada di bawah perintah jaksa tinggi, jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi sampai selesainya pelaksanaan pidana mati. Setiap terpidana mati diberi hak untuk mengemukakan sesuatu sebagai permintaan terakhir. Permintaan itu diterima oleh jaksa agung atau jaksa dan wajib dipenuhi bila tidak menghalangi jalannya eksekusi. Dalam eksekusi, selain regu penembak, yang diperbolehkan hadir dalam eksekusi hukuman mati adalah pembela terpidana. Kehadiran kuasa hukum ini bisa atas permintaan terpidana atau permintaan pengacara. Selain itu, terpidana juga dapat meminta untuk didampingi oleh rohaniwan. Undang-undang tidak mengatur secara khusus lokasi hukuman mati, tetapi ada ketentuan yang menyebutkan hukuman mati tidak dilaksanakan di depan umum. Terpidana mati akan ditembak di lokasi yang telah ditentukan. Regu penembak akan membidik pada jantung terpidana dari jarak antara 5 hingga 10 meter. Apabila setelah penembakan tersebut terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda dirinya masih hidup, komandan regu harus memerintahkan untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekan ujung laras senjatanya tepat di atas telinga terpidana. Pasal 15 ayat 25 dan ayat 26 Perkapolri 12 tahun 2010 mengatur penembakan pengakhir dapat diulangi sampai dokter menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Setelah eksekusi, pemakaman terpidana mati diserahkan kepada keluarga atau orang terdekat terpidana. Jika itu tidak memungkinkan, maka penguburan diselenggarakan oleh negara sesuai kepercayaan yang dianut terpidana. Ari Yulianto, CNN Indonesia.